Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Ekstra Mania semua dimanapun Anda berada. Kembali pada siang kali ini di edisi Rabu 14 September 2022. Kembali mengudara bareng Davi di Talkshow Interaktif Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil. Dan ya tentunya pada siang kali ini kita kedatangan narasumber yang hebat-hebat ya, yang tangguh-tangguh ya. Kenapa? Karena jago turun lapangan nih. Saya undang habis turun lapangan soalnya nih pendengar ya. Ya, kali ini sudah ada dua narasumber kita. Yang satu sebenarnya udah nggak asing lagi. Nah, kalau yang satu ini istimewa ya. Kita kenalan terlebih dahulu dengan narasumber kita. Yang pertama ada Ibu pejabat ketua tim penggerak pemberdayaan kesejahteraan keluarga TPPKK Kabupaten Aceh Singkil, ada Nyonya Dr. Humairah Martunis, Magister Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum, selamat siang Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, sudah. Tetap semangat. Semangat turun lapangan. Iya, nampak dari auranya nih. Betah Bu di Singkil Bu? Insya Allah, alhamdulillah sampai saat ini betah. Betah ya. Baru pulang dari pulau ya. Oh, baru pulang dari pulau. Dengar-dengar Bu. Iya. Sangat indah di pulau itu. Oh, nggak salah berarti ini saya undang ke sini biar bagiin pengalaman juga nih, udah pada turun nih ya ibu-ibunya. Kemudian ada Ibu Kasih Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Aceh Singkil, ada Nurse Eva Nurvita, Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan Masyarakat. Assalamualaikum, selamat siang Bu Eva. Waalaikumsalam, selamat siang Mas Davi, dan juga assalamualaikum, selamat siang Ekstra Mania semua yang berada dimanapun saat ini. Bu Eva ngawal Bu PJ ya kemana-mana ya. Entah saya yang ngawal ibu, entah ibu yang narik saya. Soalnya ini masternya stunting ya. Masternya stunting. Jadi harus didampingi selalu. Harus dikawal ya. Jadi dikawal. Ya, karena kita tahu ya di Kabupaten Aceh Singkil ini sedang fokus terhadap stunting. Seperti topik bahasan kita pada siang hari ini mengenai bagaimana peran dari tim penggerak PKK dalam mencegah stunting di Aceh Singkil. Mengatasi, mencegah, dan menurunkan tentunya yang angka stunting kita diketahui beberapa saat lalu Bu Eva ya, 29,6%. Berdasarkan riset kesehatan dasar. Iya, berdasarkan riset kesehatan dasar, dan itu cukup tinggi Bu Eva ya. Kalau dilihat dari mungkin persentase untuk Indonesia secara keseluruhan dan tentunya Aceh ya. Aceh menjadi yang urutan tertinggi Bu Eva ya. Untuk balitanya. Untuk balitanya. Nah, Aceh Singkil menjadi urutan yang Enggak juga. Oh, enggak pertama kan? Untuk Aceh Singkil tidak masuk tiga besar, tapi angkanya di atas rata-rata 20% Di atas prevalensi. 20%. Ketika di atas 20, suatu daerah dikatakan dengan prevalensi stunting tinggi, ketika dia berada prevalensi stuntingnya di atas 20%. Oke, apalagi di 2024 ya Pak Jokowi minta 14% ya? Iya. Ya, itu kan? tantangan kita semua. Itu tantangan. Nah, bicara ngomongin tantangan ini menarik ini ya. Beberapa saat yang lalu waktu upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah itu ada launching ya tablet tambah darah ya. Mungkin ini sedang digencar-gencarkannya oleh pemerintah daerah Aceh Singkil. Sebenarnya ini apa Bu? Saya takut nih tablet ini mungkin banyak nih pendengar yang di rumah dikasih tablet gitu kan, karena yang ngasih kan mungkin gurunya atau kesehatannya ke anaknya gitu kan, orang tuanya di rumah nih kan gitu. Mungkin bisa dikasih tahu dulu nih Bu PJ atau Bu Eva dulu, silakan. Silakan. Ibu Eva. Oke, kita kemarin itu memang mengikuti arahan dan juga surat edaran dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh ya, dan juga ada gerakan GISA yang dicanangkan oleh Bapak Sekda Provinsi Aceh. GISA itu Gerakan Imunisasi Stunting Aceh. Sebenarnya kalau pemberian tablet tambah darahnya kita memang sudah, itu program rutin yang memang kita berikan dari Puskesmas itu untuk remaja putri. Nah,
permasalahannya ketika kita memberikan itu hanya sebatas beri, kita tidak kawal minumnya, itu juga sama aja dengan sia-sia ya. Nah, jadi sebenarnya apa tablet tambah darah atau sebenarnya itu tablet FE ya. Nah, yang kita berikan itu adalah suplemen atau bahan vitamin ya untuk remaja putri kita. Dia berisi 60 mg sulfatferol, kemudian ada asam folatnya juga. Nah, itu berguna mencegah terjadinya anemia pada remaja putri kita. Nah, kenapa remaja putri? Kan pertanyaannya gitu. Betul. Dari beberapa survei kesehatan itu perilaku remaja putri kita itu sering, bukan hanya remaja putri juga ya, remaja kita itu tidak sarapan pagi di rumah. Nah, dan itu terbukti waktu kita turun juga sama ibu juga ikut. Alhamdulillah ibu memang mengawal semua kegiatan yang kawal mengawal kan. Dan terbukti bahwa kalau kita tanya ada sarapan gak di rumah, dan semua itu rata-rata menjawab tidak sarapan. Nah, ini perilaku yang seperti ini juga beresiko. Kenapa remaja putri kita banyak yang mengalami anemia? Mungkin kalau kita pernah, kami coba mengambil contoh ya, dari kita periksa 10 remaja putri itu untuk periksa HB, dan 10-nya itu anemia. Dan 10 anemia, dan itu HB-nya ada yang 10 gram persen. Kemudian apa manfaatnya? Nah, itu tadi kenapa kita memberikan, ya manfaatnya kalau kita berikan suplemen tablet tambah darah, yaitu untuk mencegah anemia pada remaja putri. Apalagi remaja putri kita tadi itu kan dalam fase tumbuh kembang, ya, dalam fase pertumbuhannya. Nah, di mana untuk pertumbuhan dia juga harus memiliki daya tahan tubuh yang baik. Kemudian ada menstruasi. Nah, ketika dia menstruasi itu juga dia beresiko mengalami anemia. Dan jangka panjangnya, kenapa kita memberikan tablet tambah darah kepada remaja putri? Kita mempersiapkan di hulunya itu calon-calon generasi yang nanti kedepannya menjadi ibu, ya kan? Kemudian dia menjadi ibu yang sehat, ibu yang bebas dari anemia, ibu yang tidak kurang gizi, sehingga nanti ketika dia hamil, insya Allah bisa melahirkan bayinya juga sehat. Itu sih dampak jangka panjang yang kita inginkan, seperti itu Mas David. Ya, jadi bebas stunting gitu Bu ya. Insya Allah bebas stunting. Jadi mencegah stunting itu kita udah persiapkan dari sejak hulu, seperti itu. Oke, ngomongin soal stunting ya. Kalau tadi Bu Eva cerita dari dulu sudah dikasih tambah darah begitu ya para remaja-remaja kita gitu. Jadi dari data Dinas Kesehatan saat ini berapa sebenarnya sih jumlah anak penderita stunting di Aceh Singkil? Oke. Saya mengambil update yang terbaru ya. Terbaru. Saya ngintipnya dari EPPGBM, tapi data EPPGBM ini dia akan berubah seiring dengan banyaknya inputan yang masuk ya, update dari teman-teman puskesmas. Nah, dari sasaran balita kita itu ada 11.476 dan 1.462-nya itu mengalami hasil pengukurannya itu pendek dan sangat pendek. Nah, pendek dan sangat pendek inilah kalau cirinya kita tidak langsung vonis itu stunting ya, tapi ciri stunting tadi itu yang mudah untuk melihatnya itu dari hasil pengukuran pendek dan sangat pendek, seperti itu. Jadi kalau kita persenkan dari 11.476 sasaran kita itu memang kalau kita lihat EPPGBM-nya 12,7%. Tapi masih tunggu dulu, lihat ketika makin banyak yang kita update, bisa jadi ini angka akan lebih tinggi, seperti itu. Pendek dan sangat pendek. Maksudnya nih saya bingung nih, pendeknya berapa sih, berapa senti begitu? Nah, dia itu takarannya gitu Bu. Dia gini, Mas David, dia
ukuran pendek, sangat pendek itu kita melihatnya dari tinggi badan dibandingkan dengan usia. Nah itu ada namanya WHO Antrop ya, yang dia memang nanti ada standarnya itu, ada standarnya sehingga ketika si anak dilakukan pengukuran dilihat usianya seharusnya tingginya segini, dan itu sebenarnya paling gampang di mana untuk memantaunya, ada di buku KIA, ibu kuping yang kita minggu yang lalu kita bahas ya dengan Dokter Ajeng ya. Yang lalu yang kita bahas dengan Dokter Ajeng tentang buku KIA tersebut. Okay. Mungkin 1 tahun tinggi badannya sudah 30 cm gitu ya. Misalnya lahir itu normalnya bayi itu rata-ratanya kalau orang Indonesia itu 48-50 seperti itu. Nah nanti kan dia bertambah nih, harusnya anak sehat itu kan cirinya bertambah umur, bertambah berat, bertambah tingginya, bertambah kepintarannya gitu. Jadi nggak cuman pendek dan sangat pendek aja, tetapi dari kepintarannya gitu. Dari sisi kenapa nanti kita cerita stunting itu jadi hal yang penting kan, karena kita ingat bahwa di 1000 hari pertama kehidupan itulah hal kritis di perkembangan otaknya, seperti itu. Oke, baik. Tapi orang Indonesia pendek-pendek memang, Bu. Tanya kenapa? Tanya kenapa? Dibandingkan dengan saya lihat orang-orang dari Eropa misalnya, mereka lebih tinggi. Atau Bapak PJ kita tinggi juga tuh. Itu saya mau bilang ada pengecualian, nggak semua orang Indonesia ini pendek, ada pengecualian. Nah itu nanti kita lihat bagaimana hubungannya itu semua. Oke, saya mau ke Ibu PJ ya, Ibu Dokter Humaira. Jurusan apa, Bu? Dokter ya? Dokter umum. Dokter umum. Oh, dokter umum ya. Oke, baik. Mungkin bisa Ibu sampaikan peran PKK dalam hal ini, Bu, untuk menurunkan, mengatasi dan mencegah stunting ini. Ya. Baik, terima kasih. Stunting ini menjadi fokus utama saat ini. Jadi kita juga ada amanah dari TPPKK pusat, TPPKK provinsi. Untuk memfokuskan stunting ini menjadi perhatian utama. Jadi arahan kami saat rapat dengan TPPKK, stunting ini harus menjadi program utama, termasuk pencegahan, kemudian penanganan, bagaimana intervensi kita. Kita tentunya mendukung langkah-langkah dari pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil. Melalui program GISA salah satunya, di mana intervensinya tidak hanya pada anak-anak stunting, tetapi kita fokuskan kepada pencegahan. Dan salah satu pencegahan yang saat ini sangat gencar adalah pemberian tablet tambah darah. Kita harapkan dengan pemberian tablet tambah darah ini, anak-anak remaja putri kita menjadi sehat, terbebas dari anemia. Kemudian saat dia menjadi ibu, saat menjadi ibu hamil, dia hamil dengan yang sehat, melahirkan bayi juga sehat. Jadi kita saat ini stunting memang menjadi fokus utama dari program PKK. Oke, baik. Jadi fokus utama, makanya siap sedia untuk turun, Bu ya. Iya. Jadi kita turun ke lapangan itu adalah untuk melihat data real. Jadi kita tidak hanya mengambil data dari Dinas Kesehatan. Jadi kita juga menyamakan ya hasil data Dinas Kesehatan dengan kenyataan real di lapangan. Saat ini memang kita fokus di 2 kecamatan dengan angka stunting tertinggi, Gunung Meriah dengan satu lagi Simpang Kanan. Ya. Gunung Meriah dan Simpang Kanan. Iya. Berapa, Bu? Yang Gunung Meriah kita ada 5 lokus ya. 5 desa. 5 desa. 5 desa yang menjadi lokasi fokus intervensi. Kemudian juga di Simpang Kanan ada 3 desa yang menjadi fokus intervensi. Beberapa saat yang lalu nih turun kan, tadi ada Ibu sebut juga GISA, Bu, Gerakan Imunisasi dan Stunting Aceh. Mungkin seperti apa sih konsep GISA ini, Bu? Ya. Kalau saya lihat konsep GISA ini itulah seperti saya bilang tadi, dari pencegahan, kemudian penanganan sampai intervensi selanjutnya.
Ada beberapa, kalau nggak salah ada berapa 10 intervensi, Intervensi. termasuk salah satunya pada remaja putri. Remaja. Ada 2 untuk remaja. Remaja, kemudian intervensi pada ibu hamil, kemudian pada anak-anak yang stunting. Oke, artinya dalam hal ini perhatian penuh ya terhadap ibu hamilnya, Bu ya. Salah satunya ibu hamil juga menjadi perhatian kita. Oke, baik. Pemberian TTD atau tablet tambah darah ya. Beberapa saat yang lalu saat launching itu saya ingat Pak Sekretaris Dinas Kesehatan menyebut ada sekitar 10.442 tablet yang bakal diberikan kepada para remaja putri di Kabupaten Aceh Singkil. Saya nggak tahu nih konsep pemberiannya gimana, memastikan mereka ini minum bagaimana nih. Mungkin bisa dijelaskan nih buat Ibu PKK atau Ibu Kasih, silakan. Ya, untuk pemberian tablet tambah darah ini kita berikan selama 52 minggu. Di 52 minggu itu 1 kali dalam 1 minggu. Jadi memang kalau arahan dari provinsi itu setiap hari Senin diminumkan. Jadi kalau harinya udah ditentukan mengurangi angka kelupaan. Iya. Gitu. Jadi untuk memastikan bahwa diminum itu kita mengajak ibu gurunya untuk aktif memantau siswanya pada saat pemberian tablet tambah darah, dipastikan diminum. Kalau bisa dipastikan diminum di saat diberikan. Jangan disimpan gitu, Mbak, pulang Bu iya, ya. kalau disimpan pasti nanti sampai ke rumah bisa masuk mesin cuci, bisa dicuci, dibasah karena faktor lupa tadi. Nah, kemudian selain guru, kita juga di sekolah ada kader-kader kesehatan, kader-kader kalau misalnya di kalau di SD itu dokter cilik, kalau SMP Kader kesehatan remaja. kader kesehatan remaja. Jadi kita ikutkan kader-kader kesehatan remaja ini untuk juga memantau kawan-kawannya pada saat minum tablet tambah darah. Kemudian kita yang menjadi perhatian juga keterlibatan orang tua sebenarnya. Iya. Nah, untuk mengingatkan putri-putrinya apakah sudah minum tablet tambah darah di minggu tersebut. Nah, kadang-kadang di sekolah mereka datang ke sekolah belum sarapan. Itu menjadi kendala kita juga. Karena gini, pada saat kita berikan tablet tambah darah, belum sarapan itu menimbulkan efek samping, misal mual, muntah. Jadi kita sarankan mereka minum tablet tambah darah itu setelah makan. Gitu. Jadi ada memang potensi bahwa tidak bisa diminum di sekolah, artinya dibawa pulang ke rumah. Makanya disitulah peran orang tua untuk mengingatkan putri-putrinya untuk meminum tablet tambah darah tersebut. Oke, ada nggak penyakit lain yang diderita siswa misalnya nggak boleh makan tablet ini, Bu? Kalau penyakit tertentu, COVID terakhir kalau dia lagi terserang COVID. Iya. Nah, kalau yang lain tidak ada. Kalau dia? Misalnya kalau pada seorang pasien yang sedang mengalami COVID ya, serangan COVID, nah itu memang tidak direkomendasikan meminum tablet FA ini karena kemarin itu ada penelitian mengatakan dia akan mengalami badai sitokin. Sitokin seperti itu. Jadi, nah sekarang kita kan kalau COVID dia udah pasti nggak sekolah gitu ya kan? Iya juga. Makanya dia harus isolasi di rumah. Nah sekarang kita memang fokus kita memberikan tablet tambah darah itu di remaja putri yang di sekolah. Nah ini menjadi PR kita juga bagaimana kedepannya yang tidak sekolah kita juga bisa menyasar remaja putri yang tidak atau yang butuh sekolah. Seperti itu. Itu dari jenjang SMP SMA, Bu ya? Iya, SMP SMA di usia 12 sampai 18 tahun. Jadi memang kita fokus untuk remaja putri yang bersekolah di SMP atau SMA. Remaja putranya enggak, Bu? Remaja putra sebenarnya bukan tidak boleh, boleh ya Bu ya. Tapi mungkin tidak terkait dengan program GISA ini. Kalau memang remaja putranya anemi, itu wajib juga mengkonsumsi tablet tambah darah.
Oke, baik. Mana tahu ya kan ada yang iseng gitu, namanya anak Ya, sekolah kemarin gitu ada ya yang kan. Minta, Bu, ya. Bu, kami turun sama ibu pemberian tablet tambah darah. Bu, kami boleh minum nggak? Boleh, tapi kita prioritas dulu nih yang remaja putrinya. Seperti itu. Kalau yang putranya, ya kalau memang ada keluhan seperti memang dia gejala-gejala anemia, dia boleh minum, boleh. Oke, dengan catatan dia anemia begitu ya, Ya, Dok dia ya. anemia karena juga kadar Fe pada laki-laki juga itu juga mempengaruhi untuk kualitas sperma ya, Bu. Iya. Ini budak-budak. Menarik nih ya, makanya untuk remaja putri kita yang sekolah kali ya, udah jangan dibuang kalau dikasih tabletnya warna merah tuh, Bu ya. Ya, warna merah. Warna merah Ya. kecil gitu ya. Warna kecil dan dia tablet salut gula. Dia di kulitnya itu adalah salut gula. Jadi Manis, kalau rasanya manis. Rasanya Manis, manis. ya. Jadi kalau diletakkan di lidah itu dia rasanya manis. Setiap 1 minggu sekali. 1 minggu 1 butir. Jadi setahunnya itu remaja putri itu dia wajib mendapatkan minimal 52 tablet. Oke. Nah, ini kan untuk remaja putrinya. Tadi Ibu juga sebut ada juga ibu hamil gitu. Itu mereka dikasih kapan tuh? Kalau sekolah oke deh hari Senin gitu kan. Apakah cuma remaja putrinya ini? Nah, jadi kalau ibu hamil itu memang kita udah dari dulu ya, itu memang udah anjuran kepada ibu hamil agar mengkonsumsi tablet tambah darah itu selama kehamilannya minimal itu 90 tablet minimal. Berarti dia boleh maksimal? Ya boleh. Jadi kalau ada beda ketika si ibu hamil minum tablet tambah darah dengan remaja putri. Kalau remaja putri tadi 1 tablet 1 minggu, setiap 1 minggu 1. Tapi kalau ibu hamil dia minumnya 1 tablet setiap hari. Nah, kalau dia mengalami anemia, dia minum 2 tablet. Di buku KIA itu malah sudah disediakan kolom checklist untuk ibu hamil. Dia harus minum dan menceklis bahwa malam ini dia minum 1. Jadi diharapkan untuk jumlah konsumsi tablet Fe atau tablet tambah darahnya itu terpenuhi minimal 90 tablet untuk ibu hamil. Oke, baik. Saya mau mundur sedikit ke belakang. Boleh. Tadi ada sekitar 1000-an anak yang stunting di Kabupaten Aceh Singkil. Apa faktor utamanya anak-anak kita banyak yang stunting nih, Bu Eva? Ke saya atau ke ibu? Ke saya. Boleh dulu, boleh siapa mau jawab? Silakan. Oke. Nah, bercerita tentang stunting ini ada banyak faktor ya. Iya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya resiko stunting. Yang pertama sekali itu memang ya baik itu asupan gizi anak yang tidak baik ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau berbicara tentang proses terjadinya stunting ini berarti kita berbicara dari mulai sejak ibunya hamil. Itu tadi cerita kita. Yeah. Ibu hamil yang kurang gizi, jika dia tidak terpenuhi gizinya dengan baik, maka dia akan berisiko melahirkan anak yang juga kurang gizi. Kemudian kita berharap ibu hamil ini melahirkannya di mana? Di fasilitas kesehatan agar mendapatkan inisiasi menyusu dini. Jadi segera dia mendapatkan kontak langsung dengan si ibu, si bayi tadi langsung kontak agar ketika dia baru lahir dia mendapatkan ASI ibunya dan si ibunya tidak tergoda dengan iklan susu formula sehingga bayinya itu mendapatkan ASI eksklusif. Jadi dari 0 sampai 6 bulan itu hanya ASI saja. Kemudian yang keempat, bagaimana kita agar si bayinya tidak terjadi stunting, kita juga di pemberian makan. Nah, ini tadi cerita faktor asupan gizi. Di pemberian makan terkadang itu banyak yang pertama salahnya bagaimana? Belum waktunya makan si bayi sudah diberikan makan duluan, dan ini juga mempengaruhi kesehatan bayinya. Jadi ujung-ujungnya dia nanti tidak pencernaannya jadi tidak bagus. Kemudian susu formula sudah diberikan di awal. Nah, setelah pemberian makan yang tidak tepat itu juga faktor pencetus ini.
ada imunisasi. Nah, imunisasi ini penting. Kenapa? Kenapa dengan imunisasi kita berharap anak memiliki daya tahan tubuh. Karena kan setelah dia 6 bulan, itu kan daya tahan tubuhnya dia juga harus mendapatkan faktor imun yang dari luar ya. Nah, kenapa ada GISA ini? Itu salah satunya. Cakupan imunisasi kita juga rendah. Tadi udah terbukti sendiri ya, Bu, waktu kita turun lapangan. Dengan berbagai macam alasan tadi kita udah lihat. Kenapa anaknya dibawa ke posyandu? Ditimbang. Tapi Tidak diimunisasi. tidak diimunisasi. Ibu udah lihat sendiri, tidak diimunisasi. Alasannya ini rata-rata anaknya lagi demam gitu. Takut demam juga. Takut demam juga, dan ternyata Suntik, kan? bapak-bapaknya nggak ngasih imunisasi. Itu faktor selanjutnya. Selain bapak-bapaknya juga ibunya kadang takut karena anaknya demam, nanti mungkin repot merawatnya ya, jadi itu banyak faktor. Nah, jadi setelah imunisasi, selain faktor makan, asupan makan, ada lagi faktor lingkungan. Nah, ini kebiasaan buang air besar sembarangan. Ini kita ingat-ingat lah tempat kita di mana ya, kira-kira masih ada nggak masyarakat kita yang pakai WC-nya belum ada jamban sehatnya. Nah, kenapa ini jadi berpengaruh terhadap terjadinya stunting? Nah, itu kan maaf, itu adalah kotoran yang akan ketika dibawa oleh faktor lalat dan lain sebagainya mengkontaminasi makanan kita atau mencemari makanan yang dimakan oleh keluarga, sehingga anak pun juga ikut diare, sakit. Nah, kalau udah sakitnya berulang, nah ini contohnya lagi tadi, dia sakit otomatis nafsu makannya berkurang. Nah, turun berat badannya. Turun berat badan tidak teratasi, ya udah lama-lama dia jadi gizi buruk. Gizi buruk tidak teratasi, nah inilah dia yang akan menjadi stunting. Karena cerita stunting ini akibat kurang gizi dalam jangka waktu yang lama. Jadi nggak segan-segan terjadi. Barangkali faktor ekonomi juga. Nah, itu dia. Makanya masalah stunting ini kompleks. Bukan hanya masalah kesehatan sebenarnya. Banyak faktor di luar kesehatan juga berpengaruh terhadap stunting. Misal tadi sanitasi lingkungan yang kurang baik. Iya. Kemudian cakupan untuk air bersih, pemenuhan untuk air bersihnya yang kurang gitu. Itu juga berpengaruh terhadap stunting tersebut. Makanya sekarang program GISA ini tidak hanya dilibatkan dinas kesehatan, juga dilibatkan dinas-dinas terkait yang lain, termasuk dinas DPMK, kemudian PUPR ya. Karena kita di Aceh Singkil masih kipai yang babs di sungai, Bu. masih ada. Kita masih banyak Karena mungkin dikelilingi oleh sungai ya. air di sekelilingnya. Artinya PHBS penting banget, Bu, ya. Iya, betul. Oke, baik. Saya mau ke pendengar ya, untuk Anda yang di rumah jika ingin bertanya melalui interaktif kita di 0811481048. Ini pas banget, Bu Eva. Pas bahasan mengenai ibu hamil. Jadi, Bu, anak saya ini Susilawati, anak saya lahiran sesar. Jadi dia nggak menyusu ASI anaknya tadi, Bu. Kenapa bisa seperti itu? Nggak mau anaknya mungkin, Bu. Dari Bu Susilawati di Lebutar. Laibutar. Terima kasih Bu Susi sudah mendengarkan kami. Nah, Bu Susi lahirnya sesar. Iya. Ya, nanti Ibu bisa bantu saya. Nah, kalau lahir sesar masih bisa nyusui nggak? Tetap masih bisa menyusui bayinya. Nah, sekarang perlu ibu memahami bahwa mungkin beberapa jam setelah lahir sesar itu mungkin memang belum diberikan ya bayinya ke anaknya. Tapi bayi itu, ini kalau yang dari ilmunya konselor menyusui, bayi itu kalaupun dia belum dapat ASI sampai 5 hari pun dia masih punya cadangan lemak di tubuhnya. Jadi dia masih bisa tetap mengadaptasi sampai ASI ibu keluar. Nah, permasalahannya ketika ibunya sesar, ini ada penyakit lain nggak yang membuat dia tidak boleh memberikan ASI ke bayinya. Nah, ada beberapa penyakit infeksi sehingga membatasi si ibu tidak dibolehkan menyusui bayinya, seperti ibu yang dengan HIV ya, Bu ya. Iya. Nah,
itu dia memang tidak diizinkan untuk menyusui bayinya. Tapi kalau memang dia sesar karena panggul sempit, dia sesar karena sungsang, letak lintan, itu tidak ada masalah, dia bayinya dapatkan ASI si ibu. Hanya saja sekarang si ibunya berani ndak menyuarakan kepada petugas kesehatannya, Bu, saya ingin bayi saya disusui oleh saya, bukan susu botol. Berarti intinya saya menyusui bayi saya. Hari pertama, hari kedua tidak keluar ASI, jangan panik, jangan stres, ya, percaya diri. ASI saya insya Allah cukup dan yang terbaik untuk bayinya. Jadi kadang-kadang kenapa ASI itu tidak keluar, ibunya sendiri ini udah stres duluan dan itu menjadi penghambat faktor ASI itu keluar. Jadi tidak ada halangan bagi ibu yang sesar untuk menyusui bayinya. Nah, untuk Ibu Susi sekarang berapa umur bayinya? 2 tahun. 2 tahun. Oh ya, sudah terlambat untuk kembali menyusui. Karena walaupun dia 1 bulan kemarin dia nggak dapat ASI ibunya dan ibunya masih punya komitmen nih untuk itu masih bisa. Tergantung seberapa kuat keinginan ibunya untuk menyusui kembali. Ada tuh relaktasi namanya untuk menyusui kembali bayinya yang kemarin nggak dapat ASI, seperti itu. Tapi sempet kan pakai alat bantu apa namanya tuh? Pam ya. Iya, jadi mungkin susu ASI-nya itu ditaruh di dodotnya gitu. Nah, ada ini yang kadang-kadang sering terjadi ketika ASI-nya dipompa, diberikan dengan dot atau sudah diberikan empeng sama bayinya. Nah, inilah yang menyebabkan si bayi jadi bingung puting. Nah, ketika dia bingung puting ini kan ketika dia udah nyaman dengan putingnya dot, dari itu dia akan membingungkan. Nah, mungkin ibu bisa bantu. Dan ini terjadi sama anak saya. Iya, terbukti ya. Ini terbukti. Jadi gitu, memang sekarang kurus juga Bu ya. Karena dia nggak minum ASI mamanya. Jadi waktu Umur itu berapa sekarang? Sekarang usianya 2 tahun lebih, mau 3 tahun nih. Berarti kita perkuat di pemberian makan. Di pemberian makannya kita perkuat. Bagaimana pemberian makan untuk anak umur 2 tahun. Makanya aja susah Bu. Dia maunya susu aja, dodot aja. Nah, ini Bu. Kenapa Ini fenomena yang makanya ini juga yang sering terjadi ketika anak mulai belajar makan dan sudah makan sendiri. Dan inilah yang membuat kenapa berat badan anak itu tidak naik. Kalau dulu waktu dia masih ASI, dia tiap bulan pasti naik berat badannya karena memang bisa dikontrol oleh orang tuanya. Tapi begitu sudah mulai untuk pemberian makan, maka keluhannya anak saya nggak mau makan. Nah, itu yang menjadi masalah besar ibu-ibu nih. Hari Kamis lalu di Posyandu beratnya cuma 10 kilo Bu. 2 tahun Sebelumnya segitu juga Bu. Kan itu dia tidak naik. Nah, ini kita perlu pantauan nih. Lihat buku KIA-nya. Coba lihat kekurangan berapa kilo. Iya, coba lihat buku KIA-nya dengan berat badan dia sekarang, dengan usia dia sekarang. Lihat garis pertumbuhannya. Iya, apakah dia mengikuti garis pertumbuhan atau tidak? Atau dia mendatar, tapi yakinnya mendatar. Atau jangan dia memotong garis pertumbuhan, berarti turun garisnya. Nah, itu yang jadi masalah kalau udah sampai garisnya turun dari normalnya, itu udah harus menjadi perhatian. Peran bapak lah. Peran bapak, benar-benar. Jadi kalau saya makan saya ajak juga. Iya. Ya makan tapi cuma 1 suap kadang Bu. Nggak mau, habis itu nggak mau lagi dia. Ini harus kreativitas dari orang tua nih, memikirkan mungkin ada menu-menu tertentu yang dia mau, atau mungkin menunya harus diganti-ganti gitu. Harus orang tuanya juga harus kreatif. Nah, ini peran PKK. Peran PKK ya Bu sebaiknya. Oke. Mungkin gitu ya Bu Susi ya. Jadi kalaupun nanti masih punya rencana punya anak lagi, yuk harus percaya diri bahwa tetap ibu bisa menyusui bayinya walaupun dengan masalah-masalah kalau kecuali kalau ada yang bilang kalau ini puting susunya nggak keluar, padahal itu tetap bisa dia menyusui bayinya, tergantung masalahnya apa. Tapi kalau memang misalnya gini, bayinya memang harus dapat ASI, kemudian tidak bisa menyusui langsung. Bisa
bisa diperas, Bisa diperas. tetapi tidak dianjurkan pakai dot. Jadi pakai sendok disulamkan ke bayinya supaya menghindari bingung puting tadi. Itu juga mungkin ya. Boleh diperas, mungkin ada sesuatu perah dan lain bisa. hal tidak bisa menyusui langsung, boleh diperas, tapi itulah tidak dianjurkan memakai dot. Gitu. Oke, baik, ini penting juga untuk ibu-ibu hamilnya nih ya, karena ada mungkin asumsi aja sih Bu, kalau sesar anaknya nggak mau minum ASI, Karena nggak dari mamanya awal. kan gitu. Karena nggak dari awal itu sudah dikenalkan dia dengan puting ibunya. Ya mungkin kondisi ibu pada saat habis sesar kan mungkin belum fit, jadi sama perawatnya atau apa dikasih susu formula tadi gitu kan. Ini tantangan juga untuk Iya. tenaga kesehatan, Tenaga nih, kesehatan. pemahaman tenaga kesehatan terhadap inisiasi menyusui dini, kemudian ASI eksklusif. eksklusif. Ya. Jadi waktu habis lahiran itu sama perawatnya disuruh cari susu formula gitu loh Bu. Jadi itu pertama, jadi sibuk waktu itu. Ini pengalaman saya juga nih. Kayaknya ke mewakili ini gitu. mewakili. Ke apotek cari susu formula yang untuk anak usia 0 bulan gitu waktu itu. Jadi mungkin dari situ awalnya sepertinya gitu Iya. kan. Karena memang kalau susu formula itu manisnya apa namanya? Manisnya disukai oleh bayi. Bikin ketagihan, Bu, iya. ya? Beda dengan ASI. ASI walaupun manis dia dia tidak terasa manis gitu. Makanya begitu kita kasih susu formula dia bakalan nggak mau dengan ASI karena faktor manisnya itu. Ibu PJ sudah turun ke kampung-kampung. Belum semua. Beberapa ya, Beberapa ya. Ibu pasti melihat nih kader-kader Posyandu di kampung yang sudah Ibu datangi. Sudahkah mereka memahami tugasnya dengan baik, Bu? Untuk mensukseskan bisa, kemudian TTD. Bagaimana Ibu memastikan? Untuk kader-kader Posyandu perlu kita tingkatkan terus kompetensinya terkait tanggung jawabnya, terkait tugasnya di dalam menjalankan aktivitasnya sebagai kader. Tentunya ini juga peran dari Dinas Kesehatan untuk membina melalui Puskesmas untuk membina terus kader-kader Posyandu. Dan sebagian besar saya lihat seperti tadi yang kita turun di 2 titik Posyandu, mereka sudah cukup berkompeten dalam menjalankan tugasnya sebagai kader. Tapi kita tidak berhenti sampai sini. Terus kita tingkatkan kompetensi mereka sebagai kader. Nah, menjadi permasalahan di kita juga ada beberapa kader yang beberapa desa mungkin kadernya berganti-ganti. Nah, ini menjadi permasalahan di tempat kita. Nah, disinilah perlu kita kerjasama dengan kepala desa supaya kader ini, kalaupun kepala desanya berganti, kita pertahankan kader yang sudah kita latih. Karena pelatihan itu juga membutuhkan tenaga, biaya, waktu gitu. Jadi kader-kader yang sudah berkompeten sebaiknya tidak diganti, dipertahankan, kecuali memang membuat kesalahan yang fatal misalnya, itu yang wajib diganti. Tapi kalau memang atau tidak aktif, tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi kalau memang kadernya berkompeten, menjalankan tugas dengan baik, itu layaknya dipertahankan. Tentunya nanti dari pihak Puskesmas, dari kami tim PKK juga terus mensupport para kader-kader Posyandu ini. Lini terbawahnya mungkin kader, Bu, tetapi yang paling urgent adalah kembali ke partisipasi dari orang tuanya. Bagaimana kader ini mengajak partisipasi ya? Kadangkala masyarakat atau warga aja untuk datang Posyandu sudah pakai mikrofon nih di masjid, harus datang. Minta dijemput atau gimana? Iya, peran orang tua memang sangat penting ya. Jadi kami juga sudah memikirkan apa sebaiknya sebelum kegiatan Posyandu mungkin dilakukan sosialisasi ya. Lebih sering dilakukan sosialisasi, kemudian edukasi kepada para orang tua terkait macam-macam, terkait imunisasi kah, kemudian terkait penimbangan, pentingnya naik berat badan misalnya. Mungkin
mungkin dengan pemahaman yang lebih dari orang tua itu juga meningkatkan partisipasi untuk datang ke posyandu. Kesadarannya ya. Iya. Tetangga saya ada yang anaknya nggak pernah diimunisasi, Bu. Betul. Tapi banyak. dia mungkin orang tuanya yang agak anti dengan imunisasi ini. Saya nggak tahu. Tapi badannya ini loh, Bu. Apa namanya? Kekar badan masih usia belum belas ibu sekolah sih, Bu. Itu gimana kok bisa gitu sampai gitu, Bu? Saya bingung juga gitu lihatnya. Jadi istri yang kadang cerita itu anak si Polan nggak pernah imunisasi, tapi lihat kalau lari lincah sana sini gitu kan, itu kenapa, Bu, bisa seperti itu gitu? Jadi imunisasi ini kan tidak hanya memberikan efek atau dampak di jangka pendek. Iya. Jadi imunisasi ini memasukkan daya tahan tubuh dari luar ke dalam tubuh si anak. Jadi ini untuk fungsinya salah satu menangkal beberapa penyakit yang sudah spesifik. Misalnya TG untuk TBC. TBC tidak tidak tertutup kemungkinan dia terkena di saat dewasa. Makanya perlu kita di saat anak-anak ini kita berikan imunisasi untuk menangkal penyakit-penyakit yang tidak hanya didapatkan di saat anak-anak masih kecil, tapi di saat mereka dewasa. Oke, baik, menarik nih ya. Karena memang itu terjadi gitu. Mungkin banyak juga di daerah lain gitu, Bu Eva ya. Ini lagi seperti kemarin kan lagi banyak tuh kasus campak. Iya. Nah, juga yang datang ke rumah yang kadang tangga gitu. Nah, yang tidak imunisasi memang oke kalau dilihat dari badan tadi kekar, apakah dia bisa mengantisipasi dia tidak terkena virus campak, dan ternyata kena juga dia virus campak. Nah, kenapa kalau anak-anak yang diimunisasi dia kena? Ada yang memang kena juga, tapi efek komplikasinya itu tidak separah dengan anak-anak yang mendapatkan imunisasi. Jadi kalau yang dia tidak dapat imunisasi itu dia malah komplikasinya bisa ke mata, ke paru-paru, itu dia malah lebih parah. Jadi ada batuknya malah nggak sembuh-sembuh gitu. Dan mungkin dipikir mamanya masih batuk pilek, padahal mungkin dia sisa dari dia kemarin itu kena campak, seperti itu. Bu Eva, mungkin beberapa hari sudah turun nih, ada nggak kendala yang dihadapi dalam pemberian tablet tambah darah? Kembali cerita tablet tambah darah ya, Mas. Iya, satu. Iya, dengan kultur masyarakat kita di Aceh Singkil ini mungkin, Bu. Nah, kendala terbesar itu adalah ketika kita kepingin nih, bukan hanya sekedar bagi, kita kepingin di depan mata kita mereka meminum. Kendala pertama, kebiasaan tidak sarapan. Nah, itu menjadi kendala memang kami kemarin itu. Banyak anak-anak itu yang tidak sarapan. Yeah. Nah, mungkin himbauan ya kepada keluarga dan juga mungkin kalau ada remaja putri yang mendengar ini, penting sarapan pagi di rumah itu penting. Kita mempersiapkan hari menerima pelajaran ketika dengan perut kosong itu sepertinya kurang mempercepat penangkapan. Mikirnya bagaimana nih baru belajar perutnya udah bunyi. Jadi akhirnya mempengaruhi prestasi belajar. Kita kan pemberian tablet tambah darah itu bukan hanya sekedar mencegah anemia, tapi juga ada fungsi dampak di pendidikan. Kita ingin bahwa siswi-siswi kita itu juga adalah siswi-siswi yang berprestasi ya ke depannya. Jadi Aceh Singkil ini enggaklah banyak tertinggalnya seperti itu. Saya mau ke pertanyaan Ibu. Ada Pak Dasmo di Rimo. Pertanyaannya, ini Bapak-Bapak, apakah anak yang sudah dinyatakan stunting bisa dikembalikan kondisinya selayaknya anak yang bebas stunting? Nah, ini Bu PJ silakan Bu. Mungkin untuk tidak sepenuhnya bisa dikembalikan. Makanya fungsi pencegahan itu yang paling penting. Makanya dibilang kalau istilah kedokteran itu mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya ada efek-efek gejala-gejala sisa dari stunting ini yang tidak akan kembali normal. Apalagi misalnya sudah berdampak kepada kognitifnya misalnya.
itu tentunya kalaupun kembali tidak akan 100% kembali seperti anak-anak normal yang lain. Iya, silakan Mbak Eva. Nah, yang kita khawatirkan di stunting ini tadi seperti yang disebutkan Ibu ya, bahwa itu adalah bagaimana kemampuan kognitifnya, kemampuan fungsi otaknya. Karena yang fase kritis untuk di perkembangan sel-sel otak itu justru pada saat di usia 1000 hari pertama kehidupan itu. Nah, ketika dia sudah stunting. Stunting bedakan dengan perawakan pendek ya. Jadi jangan nanti ini menjadi dilema lagi. Oh, anak si Polan itu pendek katanya ya kan, tapi dia cerdas. Dan ingat ada beda antara perawakan pendek dengan stunting. Stunting ini sudah pasti diikuti dengan gangguan ketika kita melihat berat badan, tinggi badannya itu tuh pasti tidak mengikuti garis pertumbuhan sewajarnya. Dan yang pasti ada gangguan di kognitifnya. Nah, kalau sudah terjadi ketika dia balita, kita perkuat di stimulasi. Stimulasi bagaimana dia bisa berperan, dia bisa mengikuti tahap-tahap perkembangannya itu. Nah, kalau kita di pemberian makan kita kejar ketika dia sudah terjadi, itu sudah agak susah seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Irma di Gosong. Apakah nikah muda menyebabkan anak stunting nantinya? Nikah muda. Yang maksud nikah muda apa ini? Udah nikah, bukan nikah di bawah umur kan? Kemudian perkawinan gini kali. Bisa jadi nih maksudnya nih. Tentunya gini, kalau nikah muda bukan nikah di bawah umur ya, nikah muda nikah yang sudah dilegalkan usia 20 ya, buat yang perempuannya yang dilegalkan, ya tidak masalah. Yang penting dia sehat. Tapi memang ada umur kita yang boleh nikah saya 20 ya. Kalau 20 kenapa ditetapkan umur 20 itu artinya sudah bisa siap untuk hamil dan melahirkan. Tapi kalau memang nikah muda di bawah 20 itu di bawah umur istilahnya itu tidak dianjurkan. Karena memang sudah nyata-nyata dia belum siap untuk hamil dan melahirkan, apalagi nanti mengasuh anak dan sebagainya. Mungkin seperti ini kita coba ilustrasikan ketika dia ini kita cerita kalau menikah muda itu yang di bawah umur ya. Nah, misalnya anggap dia masih remaja atau seperti pernikahan dini. Jadi saat remaja itu juga dia fase pertumbuhan tulangnya juga sedang terjadi, ya kan? Kemudian dia menikah dan hamil. Berarti akan terjadi perebutan antara pertumbuhan si ibu dengan pertumbuhan si janinnya juga. Nah, itu yang seperti itu yang beresiko kalau kita tidak kawal ya, ibu hamil yang resiko tinggi karena usianya yang masih muda ini bisa beresiko. Saya tidak langsung mengatakan ini beresiko melahirkan anak-anak yang nanti kemudian hari stunting. Kenapa? Ibu yang usianya masih muda dia bisa mengalami anemia, dia akibat anemia dia bisa nanti melahirkan pendarahan. Ketika dia pendarahan tidak tertolong, ini akan menyumbang kematian ibu. Ibu yang anemia, kemudian ibu yang remaja, yang masih remaja juga berisiko melahirkan bayi yang prematur. Bayi prematur otomatis dia berat badannya rendah, panjang badannya juga akan kurang. Nah, ini jika tidak kita kawal adalah resiko-resiko penyumbang nanti stunting di kemudian hari. Oke, jadi memang ada kekhawatiran sendiri ya kalau misalnya menikah di bawah umur tadi, mungkin dari edukasinya belum dapat Ibu itu secara faktor fisiknya ya. Belum lagi kalau kita berbicara secara psikologisnya, belum mapan, belum siap. Tingkat emosionalnya juga masih labil. Nanti terjadilah piring terbang, pengeringan terbang.
Nah, jadi keluar istilah anak gendong anak. Iya, anak gendong anak bisa jadi. Dan itu sering ya kita temui. Iya. Ya. Tapi mungkin untuk saat ini sudah jarang ya anak-anak yang di bawah umur sudah menikah ya. Artinya di bawah umur di bawah 20 yang dilegalkan negara kan 20 ya Bu Eva. Tapi kemarin waktu Covid Bu banyak Bu. Ada ya? Ada. Waktu kami bimbingan Catin itu ternyata banyak. Ada 4 pasang dari 20 orang itu ada 4 pasang ternyata usianya di bawah 20. Oke, baik, mungkin orang tuanya nggak izinkan. Atau kemauan anaknya gitu. Banyak faktor tuh Bu Iya, ya. banyak faktor. Oke, ya. Ya terasa kita sudah di penghujung. Saya mau ya? iya, saya mau ke himbauan Ibu PKK ya. Untuk remaja putrinya, untuk ibu hamilnya, untuk PKK di desa, untuk kader posyanjurnya ya, dalam upaya menurunkan kasus stunting di kabupaten kita, Bu. Ya, baik. Untuk himbauan kita terutama adalah partisipasi kita semua dari orang tua, dari masyarakat, dari remaja putri untuk ikut peran serta dalam mencegah terjadinya stunting. Untuk saya mengutip sedikit An-Nisa ayat 9 itu ada perintah bahwa kita artinya gini, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka. Ini berpotensi untuk melahirkan generasi yang lemah ya. Generasi lemah dari segi ekonomi, dari segi pendidikan ya, dan segi yang lain. Tentunya kita menjadi masalah apabila terjadi stunting ini pada generasi kita. Itulah yang menjadi kekhawatiran kita semua bahwa dengan anak-anak stunting ini, dengan banyaknya angka stunting saat ini meninggalkan generasi yang lemah di masa depan. Nah, itu menjadi PR kita semua, makanya saya menghimbau kepada seluruh orang tua, kepada masyarakat, kepada guru, terutama kepada tim penggerak PKK untuk berpartisipasi aktif dalam upaya penanganan stunting, terutama adalah upaya pencegahannya. Demikian. Oke. Saya mau closing statement nih, Bu Eva. Baik. Intinya cegah stunting itu penting, seperti yang disampaikan Ibu tadi bahwa jangan kita mendalkan generasi yang lemah setelah kita. Nah, saya ingin berperan di semua, terutama dari remaja putri. Remaja putri, kami berharap bisa meminum tablet tambah darahnya selama sebanyak 52 tablet setahun. Berarti selama dia masih sekolah dia masih tetap meminum tablet FA-nya. Kemudian kepada ibu hamil kami harapkan juga memperhatikan selain faktor gizinya. Kemudian juga bersalin itu di Vaskes, kemudian melakukan IMD, ASI eksklusif dan tetap menyusui sampai 2 tahun. Untuk kawan-kawan di tenaga kesehatan, ayo kita peduli. Semua orang sekarang peduli. Kenapa kita yang kesehatan masih acuh tak acuh? Ayo kita sama-sama bekerja, sama-sama bergandeng tangan dengan lintas sektor yang terkait. Kita bisa menurunkan stunting di Aceh Singkil, menciptakan generasi yang sehat, cerdas demi Aceh Singkil yang baik. Luar biasa. Nggak bisa diborong tablet tambah darahnya, dimakan misalnya sekali gitu. Overdosis nanti ya. Overdosis semua ya. Overdosis. Nanti mual muntah. Kenapa udah merah semua? Rupanya diborong 52 tablet. Oke, baik pendengar yang selamat datang terakhir bersama kita pada siang hari ini di Dalsa Interaktif peran tim penggerak PKK dalam mencegah stunting di Kabupaten Aceh Singkil. Dan apa yang disampaikan oleh ibu-ibu kita, narasumber kita pada siang hari ini bermanfaat bagi pendengar dan tentunya menjadi atensi perhatian bersama bagi orang tua ya, untuk lebih proaktif melihat perkembangan dari anak-anaknya. Apapun ceritanya, kita kan ingin nih anak kita menjadi anak yang sehat, cerdas. Ya, siapa sih yang orang tua yang nggak kepingin anaknya seperti Ibu Dokter Humaira gitu ya kan? Pasti semua orang tua kepingin anaknya itu jadi dokter gitu.
Oke, terima kasih Ibu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Itu akhir untuk siang hari ini. Saya Davi dan kru yang bertugas pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Waalaikumsalam.